Palestina. Jadi seolah-olah dikasih nama Itu di musuhnya. video saya ungkapkan demikian. Iya. Tapi itu hanya asumsi kebanyakan mayoritas, hanya karena kesamaan fonetiknya saja. Oke, ya bisa jadi kayak gitu ya, karena orang mau-mauinya bilang, ini negara kamu supaya orang benci, aku taruh yang paling kamu benci gitu ya kan. Jadi Filistin diubah namanya jadi Palestina. Seperti ini pertanyaan ya, bukan penistaan terhadap Palestina ya. Ini pertanyaan ya. Benar seperti itu ya mungkin ya. Oke ya. Oke. Jadi pada waktu itu diubah oleh si Raja Romawi tersebut. Kaisar tadi, Kaisar Adrianus tadi. Okay. Tujuannya untuk apa? Semata-mata untuk menghilangkan semangat nasionalisme orang Zelot tadi, agar mereka tidak lagi melakukan pemberontakan. Makanya sampai nama Yerusalem pun itu dihilangkan. Karena Kaisar Romawi itu pagan. Mereka itu penyembah dewa Jupiter. Makanya nama Yerusalem itu diubah menjadi Aliyah. Makanya dalam literasi teman-teman muslim itu tidak ada nama Yerusalem. Bahkan dalam perjanjian Umar itu disebutkan Aliyah dari Ilya Arabisasinya. Nah, Yerusalem ini itu diubah menjadi Aliyah, itu dipersembahkan kepada Alia Capitolina, yaitu dewa Jupiter tadi. Nah, sejak saat itu orang Israel itu melakukan perenungan sampai kepada abad pertengahan. Bagaimana caranya kami ini mau kembali ke tanah kami gitu. Emang dia ada di mana pada waktu itu? Ya sejak saat itu, sejak tahun 70 kan sudah berdiaspora. Jadi udah dihilangkan, musnah juga ya, karena dijajah habis-habisan hilang ya kayak gitu. Makanya tersebar di beberapa negara. Makanya seluruh orang Yahudi di dunia itu punya suatu frasa dalam Ibrani yang terkenal seperti ini bunyinya. Leshana haba'ah bi Yerusalem. Kayak gimana cara membedakan orang Yahudi atau bukan? Kalau orang Chinese kan kelihatan tuh, ya matanya sipit, kulitnya putih, kayak gitu punya, iya kan, kayak gitu kan. Kalau orang India kan kita juga bisa lihat tuh, orang Arab kan bisa lihat juga tuh, bisa dibedain kayak gitu. Orang Yahudi itu kayak gimana ya? Seharusnya saya bertanya ke dokter sih. Kok tanya ke gue? Di Alkitab tuh mereka itu tidak digambarkan ciri fisiknya seperti apa. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ya yang kita lihat sekarang itu kan genealogi bangsa-bangsa yang memang dituturkan Alkitab itu, dari Sem, dari Ham, dari Yafet itu kelihatan di daerah-daerah yang disebutkan Alkitab, mulai dari Kejadian. Sejujurnya ya, yang dari dulu ya, sebelum konflik ini ada dan jadi tambah puyeng ya, aku tuh berpikir orang Yahudi itu adalah orang yang percaya dengan Kristus, orang Amerika, orang Eropa, kayak gitu. Ada orang Yahudi yang percaya Yesus. Tadi kan saya sudah sebutkan, orang Yahudi yang percaya Kristus itu di bawah pimpinan gereja Yerusalem, di bawah pimpinan Rasul Yakobus, saudara Kristus. Murid-murid Yesus saja orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi berarti dengan Yudaisme itu berbeda kan? Berbeda. Orang Yahudi ini nanti dibagi dua lagi nih secara agamanya. Satu yang percaya dengan Yesus, satu yang Katolik, satu yang menolak dengan Yesus. Namanya Yudaism ini tadi. Iya, betul. Oke. Lalu berarti setelah ceritanya tadi dijajah oleh Romawi, hilang, dan suatu hari mereka ngumpul lagi nih kekuatan Zionisnya tadi, dan akhirnya menjajah si Palestina ini, seperti itu. Itu masih panjang. Masih panjang. Karena gini, karena ketika mereka sudah berdiaspora, tadi kan ada ungkapan yang disebut dengan Leshana haba'ah bi Yerusalem, itu artinya tahun depan di Yerusalem. Nah, semangat ini yang sampai sekarang diwarisi oleh orang Yahudi. Karena mereka dalam pemikiran kerangka teologis mereka dan jejak historis yang tidak metahistoris itu, Kanaan yang di mana Yerusalem Timur tidak metahistoris itu maksudnya apa? Metahistoris itu tidak bisa dibuktikan secara sejarah. Ini bisa dibuktikan atau tidak? Ya, semua bisa dibuktikan. Sangat bisa dibuktikan. Mereka sangat bisa membuktikan bahwa itu tanah mereka. Tanah itu mereka mulanya gitu. Karena ya Filistin tadi kan sudah punah, Pak. Dan mereka yang berhak sekarang atas tanah itu ketika Yosua memasuki tanah itu. Ya, artinya mereka dijajah oleh Romawi dan mereka mengambil tanah mereka sekarang. Intinya seperti itu kan? Iya, Nah, jadi Zionisme sekarang itu seperti membangkitkan kembali semangat Zelot itu. Bahwa Leshana haba'ah bi Yerusalem itu harus kami tegakkan sebagai sebuah ungkapan yang terkenal bahwa kami harus kembali ke Yerusalem. Makanya orang Israel atau orang Yahudi yang berdiaspora itu selalu rindu untuk kembali ke Yerusalem. Karena dalam semangat mereka, Yerusalem itu segala-galanya, Sion itu segala-galanya bagi orang Israel. Kita nggak boleh bohongin itu. Makanya sampai sekarang orang Yerusalem itu kita sebutnya tembok barat ya.
yang ada orang meratap itu. Kalau orang-orang Indonesia itu bilangnya tembok ratapan, sebenarnya itu bukan tembok ratapan. Itu namanya Hakatul Ma'ravi, yaitu tembok barat. Karena itu bagian barat. Oke, berarti itu adalah rasa cinta mereka. Cinta mereka. Dan mereka pengen kembali ke tempat itu, dan ideologis mereka lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kebangsaan. Kebangsaan ya. Jadi tidak ada agama-agamaan. Oke. Gitu. Oke, jadi saya paham nih. Karena ada orang Israel yang menolak eksistensi negara Israel. Namanya itu Natura Karta. Mereka menolak negara Israel sekarang. Jadi dalam Israel itu pun banyak sekte-sektenya yang saling berkonflik internal di antara mereka. Tapi yang memang yang kelihatan sekarang kan ya Zionis itu. Oke. Gitu. Oke. Dan Zionis itu akhirnya mencoba mengembalikan tanah mereka lagi dengan cara menyerang Palestina. Oh, jangan dikatakan menyerang dong. Jadi itu tidak adil. Karena serangan pertama baru-baru nih. Serangan pertama itu diluncurkan siapa? Hamas kan. Tanggal 7 Oktober itu sahabat Yahudi. Mereka itu meluncurkan serangan ke Israel. Itu ketika orang Yahudi di hari Sabat tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa bekerja. Itu di hari Sabat. Itu tidak adil menurut hukum perang. Itu tidak adil. Oke. Dan itu tidak etis dong. Menyerang orang Yahudi ketika mereka tidak bisa melakukan apapun. Di Hamas itu tidak. Itu hari Minggu ya? Itu hari Sabat. Sabat Yahudi dengan sabat kita beda. Oh, sabat kita beda ya? Sabat kita hari Minggu kan? Benar kan? Kalau sabat Yahudi hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Mereka libur hari Sabtu. Oh, itu sabat mereka hari Sabtu. Dan mereka diserang pada waktu hari Sabat. Pada waktu semuanya lagi libur nih. Nggak boleh bekerja. Nggak boleh bekerja. Ya, sebagai informasi dengan kalian semuanya, di negara Eropa, kalau di saya juga, kita diajarkan di gereja, itu namanya ada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari Minggu, hari untuk Tuhan, benar ya? Kalau aku koreksi saya kalau saya salah ya. Gitu. Ya, hari untuk Tuhan, berhenti merenung untuk Tuhan. Kalau di Katolik ya, jadi itu adalah waktunya kita ke Bait Allah, ke gereja, berdoa dengan Tuhan, berkumpul dengan keluarga, kayak gitu ya. Itu adalah hari Sabat. Kalau di luar negeri, di Amerika dan di Eropa, itu semua hari Minggu semua tutup. Jadi kalau kalian yang pernah ke luar negeri, jalan-jalan ke Eropa, hari Minggunya itu sudah sepi banget, nggak ada toko, semua tutup. Kalian jangan nyari LV, jangan nyari Gucci, tutup semuanya. Kalian nanya lagi kan, Dok, emang itu nggak cari duit apa hari Minggu? Kan lagi libur, harusnya kita buka. Beda dengan mall di Indonesia yang hari Minggu rame ya. Kalau di sana, apapun yang terjadi, Minggu harus tutup. Karena itu adalah hari Sabat, harinya Tuhan. Perhentian ya. Ya, kalau di Israel, hari Sabatnya hari Sabtu. Oke. Karena mayoritas kan Yudaism. Oke, dan mereka lagi liburan semuanya, lagi nggak begitu siap-siap di rudal. Jangan dibayangin mereka lagi liburan ke sana kemari. Mereka nggak boleh melakukan. Pokoknya mereka tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Pada tanggal itu kemudian Hamas meluncurkan rudal mereka. Baru kemudian serangan-serangan balasan itu diberikan oleh Israel. Sampai di situ saya mundur ke belakang. Tapi yang terjadinya kan adalah Israel ini selama 100 tahun dari tahun 1917 sampai dengan 1990 ya biar sok sejarawan gitu kan. Israel kan menyerang Palestina duluan nih. Ya kan, membombardir Palestina sehingga dari tempat Israel itu sekecil ini ya menjadi besar banget. Iya. Ya itu juga kesalahan sejarah lah. Deklarasi Balfour itu 1917. Jadi ketika deklarasi Balfour itu dikeluarkan, kan pada saat itu Inggris dengan Jerman itu berperang toh. Nah, ketika Inggris dan Jerman itu berperang, Inggris ini itu dibantu Yahudi dan Palestina, Israel dan Palestina. Nah, tapi kemudian orang Inggris ini memberikan hak tanah itu kepada orang Israel, tapi tidak dengan orang Palestina. Makanya orang-orang Arab Palestina itu marah. Kok kami juga ikut, tapi kenapa ke orang Israel aja diberikan tanah gitu? Dan itu melakukan banyak penolakan. Mengenai pertambahan tanah, itu dari akibat efek serangan yang diberikan kepada Israel ketika Israel itu telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Nah, tahun 1947 Liga Bangsa-Bangsa itu mengeluarkan suatu suatu frasa namanya Corpus Separatum. Karena konflik tadi, jadi Yerusalem Timur itu selalu kan diperebut-rebutkan tuh. Nah, di dalam Corpus Separatum itu disepakati bahwa tanah ini di Yerusalem Timur yang selalu diperebutkan ini
ya udahlah nggak usah di Palestina, nggak usah di Israel. Tapi tetap